ya dianiaya, tetapi nyawa kami kata dikalungi ya sama apa namanya arit sama celurit seperti itu. Tetapi oleh karena kemurahan Tuhan, kami ini diberi kesempatan oleh Tuhan masih tetap hidup, bahkan mulut kami. Shalom saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang bapak asal Semarang. Ketika dia percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia menghadapi tantangan, dia diancam untuk dibunuh dan sebagainya. Luar biasa bahwa sekalipun dia terus diancam, dipersekusi, tapi ia tidak goyah, dia tetap percaya bahwa karena dia sudah terima Yesus, maka apapun yang terjadi tidak akan mempengaruhi imannya. Luar biasa saudara-saudara, setelah dia percaya Yesus, justru ada hal yang lebih besar yang dianugerahkan Tuhan kepadanya, yaitu menjadi pelayan Tuhan, menjadi seorang pendeta. Luar biasa Bapak Ibu saudara-saudara, semoga kesaksian Bapak ini dapat menjadi berkat bagi kita sekalian. Kita saksikan videonya berikut ini. Salam, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan berkati Tuhan dimanapun saat ini Anda berada. Pada saat malam hari ini saya sedang berada di kediaman hambanya Bapak Pastor Petrus Karmidi Dahlan Mintoha ya, yang ada di daerah Semarang ya. Semarang Pak ya? Kabupaten Semarang, perbatasan Kabupaten Semarang dan Temanggung. Perbatasan Kabupaten Semarang dan Temanggung. Ya, malam hari ini kita live mau berbincang-bincang dengan hambanya untuk kita mengetahui ya bagaimana perjalanannya mengiring Tuhan. Ya, ternyata memang firman Tuhan tergenapi. Ya, bahwa setiap orang yang mengikut Yesus itu memang tidak mudah. Ya, mengikut Yesus memang tinggal percaya, menerima anugerah, iman, percaya kepada Tuhan Yesus. Yesus itu harus bayar harga. Dan Pak Petrus Dahlan Mintoha sudah banyak melewati liku-liku kehidupan di dalam mengiring Tuhan. Dan perlu saudara ketahui bahwa ini latar belakangnya dari Muslim, ya, dari Muslim. Saya juga dari Muslim, ya. Pak Dahlan juga dari Muslim, ya. Kita murtadin, ya, kita punya pengalaman masing-masing di dalam kita. Nah, dan saya dengar kesaksian Pak Dahlan Mintoha ini, ya, waktu mengiring Tuhan pernah mengalami banyak tantangan ya dalam mengiring Tuhan, bahkan pernah mengalami aniaya seperti itu ya, dikucilkan, bahkan pernah dicegat orang dan mau di apa ya, aniaya seperti itu ya, mau dibunuh seperti itu ya. Mungkin untuk selanjutnya Pak Dahlan Mintoha ya, Pak Petrus Karmidi Dahlan Mintoha bisa menjelaskan itu peristiwa seperti apa, karena ini tentunya bagian dari pengenapan firman Tuhan ya dalam kita mengiring Tuhan. Mungkin bisa diceritakan. Haleluya, terima kasih Bapak Pastor Ratomo Jati yang jauh-jauh sudah apa namanya ini berkunjung atau bahkan sowan ke kita, ke kami untuk melihat situasi dan kondisi di lapangan yang kami kerjakan, yang kami alami. Kami mengucap syukur Bapak, bahkan ngelegake cara bahasa Jawa bilang ya Bapak ya. Kita juga senang ini bisa ketemu dengan Pak Petrus langsung, karena selama ini kan hanya melalui live streaming. Haleluya. Sekarang langsung bisa berjumpa Haleluya dengan Pak Petrus. Ya. Haleluya. Harapan kami ini adalah awal untuk kita bisa dipakai oleh Tuhan secara lebih lagi ya Pak Pastor ya. Betul, kita bersinergi. Dan di saat Bapak sampai, kami ini merasa tidak sendiri, tetapi ini salah satu secara daging. Kami berbincang-bincang ini, yang kita bincangkan tidak ngalor ngidul, tidak kancil nyolong timun Bapak, tetapi pekerjaan Tuhan. Kebenaran di sana. Apalagi yang ditanyakan tadi, atau bahkan firman yang janji, memang ya dan amin. Amin. Dan di saat tadi ditanyakan, kami alami, bahkan tadi sempat ditanya ya dianiaya, tetapi nyawa kami kata dikalungi ya sama apa namanya arit sama celurit seperti itu. Tetapi oleh karena kemurahan Tuhan, kami ini
diberi kesempatan oleh Tuhan masih tetap hidup, bahkan mulut saya ini masih tetap mau dipakai oleh Tuhan untuk saluran berkat melalui firman-Nya. Singkat cerita Pak Pastor, ini mengingatkan saya di saat tadi Bapak ngendiko atau Bapak tanyakan bahwa kapan itu, bahkan memang saya alami begitu banyak, betul, tepat sekali yang disampaikan oleh Pak Pastor, seperti yang beberapa kali kami sampaikan. Ya, ini pemberitaan firman Tuhan di kesaksian saya yang ada di udara. Lagi, salam bagi kita sekalian dimanapun berada, salam hormat kami, Bapak Ibu Saudara. Saya mau saksikan Bapak Ibu yang di sana tanyakan tadi Pastor Ratomo Jati tadi, kami mengalami di saat tadi saya diingatkan di saat saya dipersekusi, Pak. Di saat saya dipersekusi sekitar tahun 2017-2018 itu Bapak tepatnya. Belum lama Bapak. Beberapa tahun. Ya. Tepatnya sebelum saya di sini Pak. Kalau di sini saya jalan 3 tahun mau ke 4 tahun Bapak. Jadi sebelum di sini Pak. Nah, di situ saya sangat kaget sekali Bapak. Sejarah saya ini berumah tangga. Saya ini memberitakan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup saya. Bahkan di sana kami tahun Pak. Tetapi di titik-titik akhir kami ada di situ, sebelum kami mendapat persekusi itu, kami dapat tantangan itu. Kami juga begitu kaget. Tetapi di saat saya menghadapi tantangan seperti itu, tapi di saat kami ini mendapat tantangan, kami ini dihadang di jalan, di depan orangnya beliau yang mengancam saya itu di depan rumahnya beliau, Bapak. Oh, pas lewat begitu. Enggak, ya? Pas lewat saya dicegat, dicegat begitu, Pak. Oh. Jadi beliau sampaikan bahwa kalau saya tidak pergi, dipastikan saya sama keluarga saya taruhannya. Dan saya katakan, Bapak, pada waktu itu beliau membawa arit, membawa arit, Jawa itu arit, tapi kalau dibahasakan Madura itu seperti celurit, teman seperti Pak, tetapi arit Pak, tapi melengkung begitu. Nah di titik itu saya diingatkan bahwa kalau memang akhir hidup saya di titik ini, saya katakan saya siap di dalam hati saya Pak. Karena pada waktu itu kita diskusi, ujung-ujungnya saya harus mengikuti dia, dan saya tidak mau. Akhirnya saya katakan, kalau memang Bapak mengancam saya seperti ini, kalau boleh saya tawar itu terjadi 20 tahun yang lalu, 20 yang lalu. Saya tidak ngomong Bapak, saya matur begitu. Saya matur, saya pastikan, saya dahului Pak. Saya pastikan leher Bapak, pasti saya tebas dulu. Karena dulu Pak Petrus Karmidi ini mantan preman. Ya, karena apa Pak Pastor? Ya, karena seperti yang saya saksikan beberapa waktu yang sudah lewat. Jalanan itu makanan saya. Jangan dibilang Pak, saya makan aspal, tidak Pak. Ya Pak ya. Hidup di jalanan. Bahkan liar saya betul. Tepat sekali liar Pak. Liar. Saya merasa saya ini benar Pak. Bahkan tidak hanya liar, tetapi saya ini berusaha mencari uang yang tidak halal pun saya cari. Dengan cara, maaf kata, ada orang yang membawa Honda, saya cegat, saya pilih nyawa atau pilih bondo. Itu saya alami Pak. Zaman itu. Dan saya katakan, percaya Yesus. Ya, sebelum percaya kepada Yesus. Tetapi di saat saya percaya Yesus, saya sampaikan. Tiba-tiba saya sampaikan. Nggak usah memusuhi istri dan anak-anak saya. Yang bertanggung jawab saya saat ini. Dan saya katakan, maaf saya sampaikan, di saat Bapak berkata sedemikian rupa, membawa alat sedemikian rupa. Kalau 22 tahun, 25 tahun yang lalu, pasti sudah saya dahului Pak. Tetapi berhubung, maaf kata Bapak, mohon dengan hormat, salam hormat dari saya. Salam damai dari saya. Berhubung saya ini sudah ambil bagian pelayanan di ladang Tuhan, saya menjadi umat Tuhan, bahkan saya ini sebagai pemberita kebenaran tahu, ya, supaya saya pergi, Bapak keberatan tentang hal itu. Lebih baik saya katakan Pak, nyuwun sewu saya katakan, Bapak pilih rambut saya, atau leher saya, atau badan saya, atau kaki saya, milih saja. Saya matur begitu Pak. Katakan begitu, ya? Saya katakan begitu Pak. Saya ada keberanian untuk saya katakan seperti itu Pak. Ya. Itu. Tetapi apa yang terjadi Pak? Di saat saya katakan seperti itu, saya teringat di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga Pak, ayatnya yang ke-12 Pak. Apa itu? Jikalau pengharapan itu ada di dalam hidup kita,
Kita ada keberanian, Pak. Di ayatnya yang ke-14 dikatakan, disingkapkan. Pertama saya yang mendapat disingkapkan saya. Saya ada keberanian. Ternyata saya disingkapkan. Disingkapkan apa? Di saat saya memang mati saat ini pun, saya sudah siap, Pak. Tetapi juga di saat firman itu saya sampaikan di dalam hidup saya, di dalam perkataan saya. Orang yang belum mengenal Tuhan itu ya juga memusuhi saya, merasa saya ini ancaman, ya. Ancaman dengan membawa firman Tuhan, merasa mengganggu keluarga dia bisa ikut mengikut Kristus. Ternyata orang tersebut itu juga disingkapkan, Pak. Nah, di situ, Pak. Yang menyingkapkan siapa? Tentunya di saat saya ini percaya kepada Kristus Yesus, seperti di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga ayatnya ke-14, bagian terakhir, ternyata Yesus Kristus itu yang menyingkapkan. Ternyata, Pak, setelah disingkapkan, Pak, apa yang terjadi, Pak? Di saat saya disuruh milih, pilih saja rambut saya. Pikiran saya kalau rambut kan, saya kan mending dulu, Pak. Kalau seandainya nanti rambut saya potong nggak begitu rata, kan saya tinggal tak gundul kan beres gitu loh, Pak. Maksud saya seperti itu, Pak. Begitu. Maksud saya seperti itu. Tapi kalau memang betul pilih apa namanya, dari Tuhan tuh menjawab seperti itu. saya jawab seperti itu, Pak. Tetapi kalau memang betul-betul diawali mau pilih leher saya, silahkan, nggak apa-apa, Pak. Saya sudah siap. Tetapi kalau mau pilih yang lain, saya siap, Pak. Karena saya alat nggak ada. Dan sengaja saya nggak mencari alat, Pak. Karena saya sudah katakan, kalau ini terjadi 22-25 tahun yang lalu, terjadinya sudah beda, Pak. Tetapi di saat saya katakan, Bapak tahu, saya juga mengalami dan saya rasakan saya ini mengikut Kristus. Saya sampai ke tempat ini untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan melalui kehidupan saya. Kalau Bapak mau pilih, monggo silahkan. Mau pilih rambut saya, atau mau milih leher saya, ataupun anggota tubuh saya yang lain, perut ataupun kaki yang lain, saya sudah siap. Apa yang terjadi, Pak? Terus? Ngewel, Pak. Ngewel bahasa Indonesianya itu ndredeg, Pak. Gemetar, Pak. Bahasa Spanyolnya itu ngewel, Pak. Dia ibu kata, nggak berbicara apa-apa, malah gemetar. Gemetar, Pak. Gemetar, bahwa ini sudah siap, ini gemetar begini, Pak. Itu, Pak. Jadi di saat gemetar itu, saya yakin dan percaya. Itu kuasa Roh Kudus yang menyingkapkan orang tersebut melalui apa? Melalui kebenaran firman Tuhan yang kami ada keberanian untuk sampaikan walaupun saya ini mendapat tantangan, Pak. Itu, Pak. Itu yang saya rasakan yang pertama, Pak. Lalu di saat saya mendapatkan rasa aman di titik itu, Pak. Ternyata walaupun sudah di Pak, saya itu mendapat tantangan yang baru, Pak. Itu, Pak. Jadi ikut Tuhan memang ada tantangan, tetapi sekalipun ada tantangan, kalau kita sudah berpengalaman dengan Tuhan, kita sudah berkomitmen melayani Tuhan, kita nggak perlu mundur dari tantangan itu, kita hadapi tantangan. Iya, haleluya. Ya? Iya, Pak. Terus tantangannya seperti apa lagi setelah itu? Tantangan saya begini, Pak. Suatu ketika saya ingat yang di lingkungan kami lakukan ini kan banyak yang kejawen, Pak. Banyak orang yang percaya kepada Gusti, yang ada di atas seperti saya dulu, cuman saya dulu mengambil kesimpulan saya mengikuti agama yang orang tua saya imani. Tetapi kalau yang ini betul-betul kejawen, Pak. Kejawen, ya. Pada waktu itu saya ingat betul satu suro, Pak. Tiba-tiba sekitar habis asar, Pak. Sekitar jam 3:30 itu, Pak. Tiba-tiba badan saya ini merasakan ini, Pak. Merasakan lemes gitu loh, Pak. Itu kena serangan itu ya. Yang orang bikin itu ya, yang punya aliran kejawen itu. Pada waktu itu, Pak, saya ini nggak tahu, Pak. Yang jelas tiba-tiba tubuh saya ini merasakan kayak nggak ada tulang gitu loh, Pak. Kayak gelempuruk bahasa Spanyolnya apa, Pak? Lemes, Bapak Ibu Saudara. Mohon maaf ya, lemes. Nggak berdaya, Bapak Ibu Saudara. Tiba-tiba, Bapak Saudara. Tetapi apa yang terjadi, Pak Pastor? Di situ saya juga ada keberanian. Keberanian saya sederhana. Saya langsung mencari istri saya panggil lewat ucapan saya karena walaupun saya agak lemes, nggak berdaya, saya nggak ada tulangnya rasanya loh, Pak. Maaf loh, Pak. Saya pegang gini aja tulangnya, tapi rasanya nggak ada tulangnya. Lemes, Pak. Lemes, terus nggak berdaya, lungle gitu loh, kira-kira begitu, Pak. Saya ada keberanian mencari istri saya. Saya sedagap, saya suara saya masih ada bisa keluar, Pak. Saya katakan, yuk kita bergumul di dalam doa. Nah, di saat saya berdoa, Pak, itu di dalam doa saya ini terasa tersingkap itu, Pak. Ada serangan-serangan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan seperti mega mendung yang gelap itu loh, Pak. Menyelubungi saya, Pak. Menyelubungi saya. Di situ saya langsung memuji Tuhan sama istri saya. Akhirnya saya putuskan, begitu sangat gelap saya rasakan, Pak, menyelubungi saya, Pak. Nah, di situ saya berusaha ngomong sama istri saya, akhirnya saya ditunduh, Pak. Ditunduh itu dia apa, Pak? Diangkat, ya? Diangkat, dipapah sama istri saya, Pak. Dipapah. Akhirnya
saya keluar dari rumah tempat tinggal saya, Pak, tiba-tiba saya agak kuat sedikit, Pak. Akhirnya saya katakan sama istri saya harus bergumul di dalam doa. Entah itu di alas, di ladang, entah itu di sawah, entah itu di lapangan. Bayangan saya seperti itu, Pak. Tetapi saya pada waktu itu pemikiran saya, kalau di lapangan kok kurang takut nanti kalau ada orang sepak bola, Pak. Akhirnya kalau saya nanti di ladang, nanti kalau saya dikira mau mengambil hasil panennya orang kan nggak berkenan juga, Pak. Akhirnya saya putuskan mencari tempat yang nyaman, yang baik untuk berdoa, Pak. Akhirnya saya pergi ke tempat untuk berdoa pada waktu itu, Pak, di daerah Kabupaten Semarang. Akhirnya saya putuskan ke rumah doa itu tadi, Pak. Akhirnya saya sama istri saya suruh mapas istri saya, tapi keadaan saya masih merasa apa ya, Pak ya? Merasa tidak ada tulangnya, Pak. Tetap saya dipapah, lalu saya masih normal pikiran saya, Pak. Saya masih bisa sama dibantu sama istri saya, tangan saya untuk masukkan kunci kontak ke mobil. Akhirnya untuk ngegas ini kaki saya ini, Pak. Saya kasih bandol paping, Pak. Saya ngambil paping, Pak. Ada tekanan kalau saya nanti mau mindahkan gas ataupun kopling, saya masih ada gitu loh, Pak. Pikiran saya seperti itu. Tetapi buat saya ini perjuangan yang berat, Pak. Perjuangan yang hebat, walaupun maaf kata saya sudah terbiasa mengendarai mobil, Pak. Tetapi pada waktu itu saya mengalami rasa lemas gitu. Mengalami perjuangan yang berat, Pak. Saya kurang lebih itu daerah saya tempat tinggal dengan lokasi itu kurang lebih sekitar 20 kilo, Pak. Bayangkan, Pak, saya itu berhenti bisa 12 kali, Pak. Untuk mapan ke saya ini kuat karena saya duduk di kursi begini, saya diikat, Pak. Saya suruh ngikat selendang sama istri saya agar supaya, karena rasanya itu mau gelempuruk itu loh, Pak. Ya itu. Saya akhirnya bisa sudah saya walaupun berjuang keras, akhirnya saya sampai ke tempat lokasi itu yang seharusnya maaf kata 3 gasan 4 gasan lah ibaratnya gitu, Pak, karun normal, Pak. Ini saya berhenti lebih daripada 10 kali, Pak, untuk mapan ke itu tadi, Pak. Bahkan saya berjuang keras sampai saya ngomong sama istri saya, jikalau saya memang betul-betul dipanggil Tuhan dengan cara seperti ini pun, kamu harus kuat. Saya ngomong begitu, Pak. Di dalam tengah perjalanan sebelum sampai ke rumah doa. Saya tetap ngomong seperti itu sama istri saya. Tetapi anugerah Tuhan, saya tetap diberi keselamatan, saya bisa sampai di sana, walaupun saya keadaan yang masih lemas, Pak, saya ditunduh sama istri saya dipapah sama istri saya. Akhirnya saya gunakan waktu saya ini bergumul di rumah doa itu, Pak, sama istri saya. Dan anugerah Tuhan, lama-lama kami bisa dipulihkan walaupun masih lemas, Pak. Saya akhirnya kurang lebih tengah malam saya baru pulang, Pak, ke rumah. Dan saya tetap memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan di titik itu, Pak, saya rasakan, bisa saya simpulkan, setelah dia adu arep berhadapan muka dengan saya, mungkin kurang puas dengan dengan pemikirannya, dengan perilakunya, akhirnya beliau mencari cara yang lain. Dan dengan cara seperti itu pun beliau masih lihat saya ini masih normal, saya masih sehat, Pak. Itu, Pak. Nah, di titik itu, Pak, singkat cerita, Pak, beberapa minggu kemudian, yang biasa istri saya ini nyuci, Pak. Di sana kan ada derojokan, Pak, ada kotaan untuk air di depan rumah, Pak. Itu ditutup, Pak. Istri saya sama anak saya untuk mandi itu nggak boleh, Pak. Bayangkan, Pak. Yang pernah saya kirim video itu, Pak. Itu ditutup, Pak. Artinya ditutup, kami nggak bisa nyuci di situ, kami anak-anak saya tidak bisa mandi di situ, Pak. Ditutup dengan sengaja, Pak. Disumpeli gitu loh, Pak. Untuk kerannya itu disumpeli gitu loh, Pak. Karena nggak suka, ya. Akhirnya saya juga berjuang keras. Yang seharusnya saya nggak mikir air, akhirnya setiap mandi, setiap cari air, saya di daerah lain, Pak. Saya bawa pulang. Tapi lama-lama membuang waktu buat saya juga, Pak. Karena saya nyuwun sewu, ambil bagian pelayanan ini, kami kan tidak hanya pelayanan secara rohani saja, tapi kami juga untuk pembiayaan, demi pembiayaan ini kan kami juga mandiri, Pak. Artinya kalau ini saya lakukan terus-menerus, ini saya habis waktu saya untuk ngurusi air, Pak. Artinya saya langsung membuat apa, Pak? Membuat sumur, Pak. Saya bukan gali sendiri, Pak. Saya yang tenaga yang ikut membantu saya dalam bekerja, yang membantu saya untuk ambil bagian pelayan pula, dia bisa menggali, Pak. Akhirnya tak suruh gali, saya belikan bis, Pak. Bis untuk untuk sumur itu, Pak. Jadi digali, setelah itu nanti ditaruh, nanti digali-gali, dia turun, nanti ditumpangi lagi, Pak. Akhirnya keluar air, Pak. Dari situ, ya. Nah, setelah air saya dapat, Pak, apa yang terjadi, Pak? Dialangin lagi.
Dihalangi lagi Pak, tepat sekali Pak. Tidak tanya Pak, apa halangannya Pak? Apa itu? Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh nama Tuhan. Seperti Pastor Rahto Mejati ini tanya tadi Bapak Saudara. Memang kalau anugerah, memang kalau diterima. Itu memang ya betul dan amin, memang nyata Pak. Tetapi untuk menuju dipakai oleh Tuhan, itu memang harus bisa melewati apa yang menjadi tantangan demi tantangan. Tetapi tantangan itu saya buat seperti ujian saja Pak. Saya nikmati seperti ujian Pak. Saya begitu sangat yakin bukan Tuhan mencobai saya, tetapi ini ujian Tuhan yang dilakukan oleh iblis, yang dilakukan oleh setan itu, tetapi memang diizinkan oleh Tuhan. Tetapi saya begitu yakin Pak. Tetapi Tuhan itu juga tidak mengizinkan bahwa nyawanya ini bisa diambil oleh iblis, oleh setan. Seperti Ayub itu. Ya, saya punya pemikiran seperti itu Pak. Makanya saya berani begitu Pak. Singkat cerita tadi sudah disampaikan, apalagi Pak. Selanjutnya Pak Rahto Mejati, setelah kami sudah bisa membuat sumur, lalu yang saya lakukan tetap saya hidup normal Pak. Saya tetap pelayanan, nggak ada masalah. Tiba-tiba Pak, kami sekeluarga ada pelayanan, tiba-tiba suatu ketika jam 11 malam Pak, itu saya pelayanan saya di tetangga desa tersebut. Istri saya ini nganter anak-anak untuk pulang karena besok sekolah gitu loh Pak. Saya posisi masih ada di lokasi tetangga tersebut, tetangga desa tersebut Pak. Tiba-tiba Pak, jam 11 malam Pak, akses satu-satunya jalan Pak dipatok Pak. Nggak bisa lewat dong. Dipatok itu dikasih ini Pak, dikasih besi ditor Pak, ditanam. Bukan hanya ditaruh gitu, tancepin tapi dicor sampai dicor Pak bawah Pak. Haleluya, dicor Pak. Artinya kalau dicor gitu sudah nggak lewat Pak. Kalau sudah nggak bisa lewat, saya sudah kehabisan nakal Pak. Saya kehabisan nakal Pak. Akal untuk masuk semobilnya saya gitu loh Pak, maksudnya Pak. Seakses yang mobil yang saya buat berkarya dan berpelayanan itu loh Pak. Artinya satu-satunya ya saya nggak bisa lewat Pak. Singkat cerita, beberapa unit mobil yang dipercayakan oleh Tuhan untuk kami yang buat ambil bagian pelayanan itu, akhirnya saya taruh di luar Pak, di jalan Pak. Saya setiap ada kegiatan, saya jalan kaki Pak, masuk kurang lebih 70 meter Pak. 70 meter saya jalan kaki. Tapi saya rasakan kalau pas posisi cerah ya enak-enak saja Pak. Apalagi kalau malam ada bintang keluar ataupun bulan keluar, kita sama jalan masih bisa. Walaupun saya mendapat perlakuan sedemikian rupa, tetapi bintang menjadi saksi hidupku. Ya, tetap kan gitu Pak. Bulan melihat dengan tersenyum. Tetap aku juga di dalam hidup saya ikut mengiringi Tuhan. Saya juga harus ikut tersenyum. Walaupun saya ini berjalan langkah 70 meter. Gitu kira-kira seperti itu Pak. Haleluya. Ya. Luar biasa apa yang Ya, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita sudah mendengarkan kesaksian dari Bapak Petrus Karbidi Dahlan Mintoha. Ya, bagaimana mengiring Tuhan, ya, melayani Tuhan, mendapat banyak tantangan melalui orang-orang yang tidak suka. Tentunya itu semua bukan karena orang itu ya. Karena pada dasarnya manusia itu kan baik. Karena manusia sudah jatuh dalam dosa, sehingga manusia ini disetir oleh kuasa lain gitu ya. Sehingga terang dan gelap itu nggak bisa bersatu, sehingga ada pemberontakan, penolakan. Akhirnya ya iblis memakai orang tertentu untuk menganiaya Pak Petrus gitu ya, supaya apa? Ya supaya nggak percaya kepada Tuhan. Tetapi Pak Petrus tetap semangat gitu ya. Ada tantangan, bahkan melalui kuasa kegelapan ya, melalui serangan-serangan musuh itu sampai lemas sekali gitu ya. Kakinya lemas, tapi puji Tuhan ya, ini poin yang penting sekali. Pada saat mengalami serangan, pada saat mengalami pergumulan, langsung datang kepada Tuhan melalui doa. Jadi Pak Petrus diantar dengan istrinya itu menuju ke goa doa, bukit doa untuk bergumul di sana. Dan ternyata ya Tuhan itu tahu apa yang dialami oleh anak-anaknya dan tahu apa yang dikerjakan anaknya, kesetiaan anak-anaknya gitu ya. Jadi kita nggak perlu takut pada saat kita menghadapi tantangan dalam kita mengiring Tuhan. Anggaplah itu ujian iman. Kalau itu seizin Tuhan ya kita jalani dengan ucapan syukur kan gitu ya. Kita taat saja. Yang penting kita tidak keluar dari jalurnya Tuhan. Kita tetap di dalam jalurnya Tuhan. Nah, saya yakin dan percaya ya anak-anak Tuhan itu sebagai biji mata Tuhan. Itu nggak mungkin dibiarkan Tuhan itu sendirian mencolek kita, dibiarkan musuh mencolek kita gitu ya. Namanya biji mata Pak. Biji mata itu kan
ada ininya ya, ada tempatnya ya. Ini ada kelopaknya, terus ini ada tulangnya. Jadi itu pada saat dipegang orang gitu ya, pada saat disentuh itu kena ini dulu ya. Tapi ini biji mata Tuhan loh. Biji mata Tuhan. Ya, kalau saya, Pak, maksudnya Pak. Iya. Saya biji mata Tuhan, Pak. Orang percaya, Pak Petrus, orang amin. percaya biji mata Tuhan. Amin. Pak Petrus ini biji mata Tuhan. Amin. Nah, kita orang-orang yang percaya itu biji mata Tuhan. Jadi jangan takut kalau saat ini ya mungkin ada musuh yang menyerang kita. Ya, entah itu orang-orang yang tidak suka dengan kita, kuasa kegelapan, kita nggak perlu takut, namanya biji mata Tuhan. Kita kalau ada orang bercanda mungkin gelitikin kita, ya mungkin kita masih maklum ya. Mungkin kita towel, badan kita masih maklum. Tapi biji mata pasti marah. Dan kita ini biji mata Tuhan. Pasti Tuhan yang membela kita, gitu ya. Tetap setia kepada Tuhan, tetap mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, ini saya senang sekali bisa berjumpa dengan hambanya, Pak Petrus. Saat ini boleh bersaksi ya di channel di mana Bapak Ibu Saudara saat ini sedang menonton siaran ini. Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan terakhir begini, sebelum Pak. kita. Tadi Bapak sampaikan dari awal bahwa memikul salib ya Pak ya. Tetapi kan ada ayatnya selanjutnya Pak. Barang siapa yang percaya kepadaku memikul salib. Bagian salib itu penganiayaan salah satunya. Yang kedua itu ternyata kan ada endingnya Pak, bagian B. Diselamatkan. Diselamatkan itu kalau menurut saya dulu, kalau mati itu besok kalau kita percaya kepada Tuhan, punya agama, melakukan perbuatan baik, mati mlebu surga Pak. Tetapi di saat saya ini percaya kepada Yesus Kristus melalui firman-Nya, dia agak beda Pak. Bedanya jadikanlah di bumi ini seperti di surga. Artinya apa Pak? Di saat kita ini disalib, kita mendapatkan penderitaan, mendapatkan penganiayaan. Dari penganiayaan mendapat penderitaan itu tadi, itu ternyata diselamatkan Pak. Nah, masih menyambung tadi Pak. Diselamatkan kalau menurut saya ternyata dulunya benci, sekarang rindu Pak. Iya ya, dulunya benci, sekarang rindu Pak. Ternyata jalannya Tuhan itu luar biasa Pak. Ini yang perlu kita pahami bersama-sama Pak. Jadi, kesaksiannya begini Pak, masih tadi Pak. Suatu ketika Pak, 3 tahun kemudian itu kan kita biarkan Pak. Kan kita biarkan. Akhirnya orang yang membenci tadi gimana? Nah, akhirnya kita biarkan Pak. Walaupun maaf kata teman saya juga nggak terima. Kan ini jalan umum. Walaupun itu depan rumahmu. Walaupun dulu bekas yang 1 meter itu punya nenek moyangmu. Tetapi kalau ini sudah menjadi jalan umum. Kan tetap jalan umum Pak. Nggak bisa Pak dipatok. Artinya itu sampai ke beberapa staf yang ada di pemerintahan. Tapi saya katakan Pak, saya walaupun benar dibeginikan, kalau saya menang nanti benar-benar terjadi masuk di ranah pengadilan saya menang, saya nggak kondang Pak. Saya ini hamba Tuhan, saya katakan seperti itu. Saya ini pengikut Kristus Pak. Saya ini anak Tuhan. Akhirnya lebih baik anggap saja kalau Paulus ajarkan, kalau nggak diterima di situ ya kebaskan kakimu. Angele opo gitu loh Pak. Saya mendapat hikmat seperti itu. Suatu ketika 3 tahun kemudian berarti beberapa bulan yang lalu, 10 bulan yang lalu lah kira-kira seperti itu ya Pak ya. 7-8 bulan yang lalu Pak, belum ada 10 bulan. Saya ini dipercaya oleh salah satu komunitas dan pemerintah terkait Pak. Suatu ketika di situ kita kumpulkan di masa pandemi ini kurang lebih sekitar 400 sampai 500 Pak. Ternyata yang datang itu kurang lebih sekitar 600 sekian Pak. Padahal yang mengikuti di situ harus mengikuti protokol kesehatan Pak. Nah di titik itu Pak, undangan yang satu desa itu yang mewakili yang datang itu kurang lebih 650 Pak. Dan saya dipercayakan oleh salah satu komunitas itu atau bahkan yang mengadakan acara itu kami sebagai panitia, kira-kiranya seperti itu Pak. Dan anugerah Tuhan untuk protokol kesehatan yang jenengan sampaikan itu tadi Pak, salah satunya yang diperlukan yang diberi wewenang untuk mengkoordinir. Nah, gitu Pak. Akhirnya barang yang keluar harus sepengetahuan saya. Singkat cerita Pak, undangan sudah diberi harus protokol kesehatan, yang tidak bawa masker, yang tidak bawa yang lain lah kira-kira ya Pak ya, hand sanitizer dan sebagainya. Intinya tidak bisa duduk di ruangan untuk bersama-sama men-sharekan hal yang penting pada waktu itu. Nah, dikarenakan yang tidak membawa masker pada waktu itu Pak harus tidak boleh masuk karena saya juga jaga. Saya beranikan diri kalau tidak bawa masker tidak boleh masuk. Kalau yang nggak bawa berarti saya kasihkan kalau minta Pak. Tapi kalau nggak minta ya saya berusaha tak kasih Pak kalau mau. Dan orang yang membenci Pak Petrus tadi ada di situ. Nah, suatu ketika Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh nama Tuhan, yang memperlakukan saya yang ngalungi arit Bapak Ibu Saudara, itu ada di situ. Dan dia pada waktu itu ada 4 orang Pak, nggak bawa masker. Yang lain yang tidak bawa masker saya stop, tetapi yang 4 itu saya biarkan masuk Pak. Ya. Yang 4 itu
Yang 4. Lah tiba-tiba Pak, jamnya Pak, mau mulai acara itu. Dari MC itu apa Pak? Moderatornya, MC-nya itu Pak, memberi pengumuman karena di situ yang datang itu ada beberapa kepala daerah juga ada yang mewakili di situ Pak. Singkat cerita, sebelum acara dimulai dipastikan yang tidak bawa masker ujung-ujungnya tidak bisa mengikuti acara tersebut Pak. Mau nggak mau membutuhkan masker. Nah, yang keempat-empatnya ini yang kita izinkan bisa masuk Pak. Tidak bisa mengikuti acara tersebut Pak. Akhir tidak bawa masker. Dianggap dia melanggar protokol kesehatan. Akhirnya dia turun Pak. Setelah turun, dia tidak mau menatap saya Pak. Tetapi saya katakan, Pak D, kenapa kok turun? Saya tanya begitu Pak. Pak D, kenapa kok turun? Nggih nganu Pak Petrus, dia matur begitu Pak. Saya nggak bawa masker. Lah kenapa nggak bawa masker? Kok masuk ke atas? Lah Pak Petrus nggak tadi mengizinkan saya masuk, dia bilang begitu. Lah sekarang sampean mau pripun? Saya kalau mau pulang jauh nggak mungkin sampai ke sini lagi sudah setengah acara. Kalau nggak ada tengah acara saya malu untuk masuk ke situ karena melewati para tokoh-tokoh yang tamu-tamu itu. Lah maunya panjenengan pripun? Saya bilang begitu. Malah minta. Akhirnya atau dikasih. Tidak begitu Pak. Beliau matur begini. Pak Petrus, mohon maaf kejadian 3 tahun yang lalu kami ini memperlakukan Bapak Pak Petrus seperti itu. Loh, sudah saya maafkan, saya matur gitu. Saya buktikan di saat saya pergi dari kampung Bapak, daerah Bapak ada. Kan tidak ada yang saya musuhi, tidak ada yang saya balangi rumahnya, tidak ada yang saya setiap ketemu saya pelengosi ataupun saya tampar mukanya. Saya bilang begitu, Pak. Sudah saya maafkan dari dulu. Sudah saya maafkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus sudah saya maafkan. Akhirnya saya katakan, Bapak butuh masker. Ya Pak, kalau diizinkan Bapak, saya minta kalau diizinkan. Nggak usah minta, saya beri. Lain saya kasih 1, jenengan saya kasih 2. Saya gitu Pak, saya kasih Pak. Akhirnya baik ya. Akhirnya baik Pak sampai sekarang. Sampai sekarang baik sekali Pak. Haleluya. Dikatakan benci tapi. Nah, itu yang disebut yang saya tadi maksudkan bahwa barang siapa yang memikul salib, mesti yang belum percaya kepada Kristus harus memikul salib. Tapi jangan lupa, kita di dalam dunia ini harus mengalami surga Pak. Barang siapa yang percaya kepadaku juga diselamatkan. Nah, dulu dia benci kepada saya, mau mengambil, maaf kata sebelum waktunya nyawa saya, dia diselamatkan Bapak Ibu Saudara. Saya diselamatkan, saya bisa ketemu sama dia, menjadi baik, menjadi saudara. Dan saya minta dukungan dalam doa. Harapan saya di kemudian hari, entah itu tahun kapan, dia bisa mengenal Tuhan. Yesus, itu ya, Pak. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya, itu salah satu. Amin, haleluya. Tadinya membenci, jadi cinta. Nje. Itu ya. Nje, Pak. Seperti itu. Itu memang banyak seperti itu yang terjadi ya. Kadang tadinya membenci, justru malah akhirnya menjadi mencintai, yaitu Yesus itu. Seperti Rasul Paulus yang tadinya membenci kekristenan, menganiaya jemaat, akhirnya Tuhan tangkap dan akhirnya mengasihi Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Begitu luar biasa. Ini baru 3-4 tahun Pak. Oh, baru. Saya bayangkan Pak, bapak saya itu membenci saya, mengusir saya Pak. 9-10 tahun Pak baru percaya kepada Yesus. Ini baru 3-4 tahun Pak, masih ada waktu lagi Pak. Itu urusannya Tuhan, gitu loh Pak. Ya. Itu Pak. Terus bawakan dalam doa kan. Amin. Iya Pak, haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin, haleluya Pak. Baik, ya demikian perbincangan kita. Kita sudah mendengarkan kesaksian dari hambanya Bapak Petrus Karmidi Mintoha, ya Dalan Mintoha. Ya biarlah apa yang kita perbincangkan ini memberikan kita pemahaman bahwa dalam kita mengiring Tuhan, terkadang Tuhan izinkan ada tantangan, ada rintangan, bahkan ada aniaya. Namun kita sebagai anak-anak Tuhan harus tetap setia kepada Tuhan. Karena Tuhan mau kita tetap setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Karena Yesus pun katakan jika anak manusia datang, adakah iman di bumi. Jadi tantangan sehebat apapun, sebesar apapun, mari jangan pernah goyah imanmu, tetap setia kepada Tuhan. Dan sebentar kita juga akan meninggalkan tahun 2021, kita memasuki tahun 2022. Mari kita terus berkomitmen untuk setia kepada Tuhan. Terima kasih Pak Petrus Karmidi buat malam ini perbincangannya dan juga saya boleh main di rumahnya ini. Ya, ngobrol bersama dengan keluarga Pak Petrus ya. Terima kasih ya. Tuhan Yesus berkati Pak. Siapa sama-sama Pak. Gusti Yesus Kristus memberkati Bapak, Ibu dan anak-anak dan usaha dan pelayanannya Pak. Amin. Gusti Yesus Kristus memberkati. Amin. Salam semuanya. Demikian kesaksian Bapak ini, saudara-saudara, semoga
boleh memberkati, menguatkan iman kita, sehingga kita semakin bertumbuh dalam Tuhan, dan semakin memiliki keyakinan yang kokoh bahwa tidak ada apapun yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus, karena saudara yang percaya kepada Kristus adalah orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Sampai jumpa di video-video berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati.